Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program CSR kita tahun lalu. Seperti yang kita ketahui, komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan semakin meningkat. Bagian CSR, bagaimana menurut kalian kinerja kita keseluruhan? Baik, terima kasih Bu Direksi. Secara umum, pelaksanaan program CSR tahun 2023 berjalan cukup baik. Kami telah berhasil mencapai sebagian besar target yang ditetapkan, terutama dalam hal seperti di sini ada dua, ada lingkungan dan ada tata kelola. Untuk lingkungan saya jelaskan. Di sini ada 4 bagian ya, Kak. Ada peningkatan penggunaan bahan baku berkelanjutan, yaitu mengganti kemasan plastik sekali pakai dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan seperti kertas daur ulang atau kemasan biodegradable. Untuk lanjutannya ada pengurangan limbah. Di sini kita akan mengeskan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik seperti pemilahan sampah yang super sosial. Oke, di sini ada peningkatan pemberdayaan masyarakat, yaitu memberikan pelatihan keterampilan pada masyarakat seperti pabrik, meningkatkan taraf hidup mereka dan mendukung UMKM lokal dengan membeli produk mereka dan memberikan akses ke pasar yang lebih luas. Dan untuk selanjutnya, yang terakhir ada peningkatan kesejahteraan karyawan, yaitu mengimplementasikan program kesehatan dan keselamatan kerja yang lebih baik. Di sini saya akan menjelaskan yang bagian tata kelola. Di sini ada transparansi dan akuntabilitas, yaitu menerbitkan laporan keberlanjutan yang lebih komprehensif dan terukur, dan memperkuat sistem manajemen risiko untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi dampak negatif. Bagian CSR, saya lihat kita berhasil meningkatkan penggunaan kemasan ramah lingkungan sebesar 20%. Namun bagaimana dengan tantangan terkait ketersediaan bahan baku berkelanjutan yang harganya lebih mahal? Apakah ada solusi yang bisa kita temukan? Benar, Bu. Tantangan harga memang menjadi kendala. Namun, kami telah melakukan negosiasi dengan beberapa penghasil untuk mendapatkan harga yang lebih kompetitif. Selain itu, kami juga sedang mengeksplorasi potensi penggunaan bahan baku lokal yang berkelanjutan. Saya sangat mengapresiasi program pelatihan keterampilan yang diberikan perusahaan. Namun, saya berharap program ini bisa diperluas ke lebih banyak jenis keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja saat ini. Masih atas masukannya, kami akan mempertimbangkan untuk menambahkan model pelatihan baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, kami juga akan berupaya menjalin kerjasama dengan lembaga pelatihan profesional untuk meningkatkan kualitas program kami. Baik, itu poin yang penting. Bagian keuangan, bagaimana dengan anggaran yang dialokasikan untuk program CSR? Apakah sudah digunakan dengan secara efektif? Anggaran yang dialokasikan untuk program CSR tahun lalu telah terpakai sesuai dengan perencanaan. Kami telah melakukan audit terhadap penggunaan dana tersebut, dan hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar dana telah digunakan untuk kegiatan yang berdampak langsung pada masyarakat dan lingkungan. Namun, kami juga melihat adanya potensi hemat biaya melalui beberapa langkah. Yang pertama itu ada optimalisasi penggunaan teknologi, digitalisasi proses, memanfaatkan platform digital untuk mengelola data program CSR seperti database, penerimaan manfaat, dan pelaporan kinerja. Hal ini dapat mengurangi biaya administrasi dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya ada penerapan teknologi informasi geospasial, yaitu menggunakan sistem informasi geografis untuk memetakan lokasi program dan mengoptimalkan alokasi sumber daya. Selanjutnya ada pemanfaatan media sosial, meningkatkan jangkauan program CSR dengan memanfaatkan media sosial untuk kampanye dan komunikasi. Yang kedua itu ada kerjasama dengan pihak ketiga, ada kemitraan dengan organisasi non-profit, membangun kemitraan dengan organisasi non-profit yang memiliki keahlian dan jaringan yang luas di bidang CSR. Hal ini dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan dampak program. Selanjutnya ada kerjasama dengan pemasok, membangun hubungan yang kuat dengan pemasok untuk mendapatkan harga yang lebih baik untuk bahan baku yang digunakan dalam program CSR. Selanjutnya itu ada kolaborasi dengan perusahaan lain, menggabungkan sumber daya dengan perusahaan lain
yang memiliki tujuan CSR yang serupa untuk melaksanakan program berskala besar. Nah, ini ada evaluasi dan efisien program. Evaluasi program secara berkala, yaitu melakukan evaluasi terhadap efektivitas seperti program CSR untuk mengidentifikasi program yang kurang efektif dan mengalokasikan anggaran ke program yang lebih berdampak. Nah, selanjutnya ada standarisasi prosedur, yaitu menyusun prosedur standar untuk melaksanakan program CSR agar lebih efisien dan terukur. Dengan melakukan langkah-langkah di atas, kami yakin dapat mencapai efisien biaya yang lebih tinggi tanpa mengorbankan kualitas dan dampak program CSR. Terima kasih atas laporan keuangannya. Untuk perwakilan masyarakat sebagai salah satu pihak yang paling berkepentingan, bagaimana pendapat Anda tentang program CSR yang telah kami laksanakan? Apakah ada program menurut manfaat? Terima kasih atas kesempatan ini. Saya mewakili kelompok masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik Mayora. Kami sangat berterima kasih atas program Mayora Peduli Lingkungan yang telah memberikan kami pelatihan pengelolaan sampah organik. Program ini telah sangat membantu kami dalam mengurangi jumlah sampah yang dibuang dan bahkan menghasilkan pupuk kompos untuk tanaman kami. Namun, kami juga berharap agar perusahaan dapat yang pertama, meningkatkan frekuensi pelaksanaan program edukasi. Selain pelatihan mengelola sampah, kami berharap ada program edukasi lain yang lebih sering diadakan, seperti pelatihan tentang gizi seimbang dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Kedua, melebarkan cakupan program ke daerah yang lebih luas. Saat ini program baru menjangkau beberapa RT di sekitar pabrik. Kami berharap program ini dapat diperluas ke seluruh desa agar lebih banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya. Ketiga, menambahkan program yang mendukung UMKM lokal. Kami memiliki banyak UMKM yang berpotensi, namun terkendala oleh kekurangannya akses pasar. Kami berharap Mayora dapat mengadakan pelatihan kewirausahaan dan membantu memasarkan produk UMKM lokal. Dan terakhir, membuka peluang kerja yang lebih banyak. Kami menyadari bahwa perusahaan memiliki banyak proyek pembangunan. Kami berharap perusahaan dapat lebih melibatkan masyarakat sekitar dalam proses pembangunan, baik sebagai pekerja maupun pemasok bahan bangunan. Terima kasih atas masukannya. Kami akan mempertimbangkan semua masukan yang telah disampaikan. Bagian CSR, buatlah laporan evaluasi yang lebih mendetail, termasuk rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Bagian keuangan, lakukan analisis lebih lanjut mengenai potensi penghematan biaya. Dan bagian CSR, segera tindak lanjuti masukan dari masyarakat tersebut.